أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لدينه إلى يوم الدين. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus tamu kita, guru kita, ad-da'i ilallah Habib Idrus bin Muhammad Idrus. Alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita. Semoga dengan kehadiran beliau madrasah kita, sekolah kita tambah berkahnya dan bertambah kebaikannya. Amin Allahumma amin. Dan juga kita hormati yang hadir bersama kita Bapak Kapolsek Rantau Bedau, Bapak Kepala Desa Sungai Gampa Sahi, Bapak Kepala Desa Sungai Gampa, Bapak Kepala Desa Sungai Bamban, Ustadz Majidi dan Ustadz Sofian. Beliau ini teman setia Majelis Rasulullah Marabahan. Dan juga kita hormati bersama seluruh Dewan Guru, anak-anakku, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semestinya menyampaikan sambutan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah, karena beliau berhalangan hadir, ada tugas dinas. Dipercayakan kepada ulun selaku ketua komite menampak Marabahan ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya pertama-tama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah kami kembali berkenan hadir bersama kita. Dan juga kepada Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa yang berkenan hadir di majelis kita ini. Harapan kita bersama, semoga dengan memperingati Isra dan Mi'raj dan haulnya Bahrul sekumpul, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya bagi anak-anak kita, siswa dan siswi menampat berita kuala ini, mudah-mudahan tambah cinta kepada ilmu, tambah cinta kepada para habaib, tambah cinta kepada ulama dan guru-guru, ya. Jadi semua guru kita cintai, kita hormati, ya. Para habaib juga orang-orang tua, orang yang lebih tua dari kita, kita tuakan, begitu, kita hormati, ya. Nah, karena kita melihat perkembangan budaya, ini pergeseran budaya, ya. Nah, antara murid dan guru sepertinya saat ini bagaikan dua orang yang sedang berteman. Nah, jadi model kada beda lagi antara guru dan murid, ya, ulah kakawanan gitu. Kakawanan baru gitu. Kakawanan. Nah, mudah-mudahan dengan siraman-siraman rohani seperti ini kita membangkitkan kembali bagaimana akhlak, ya, dalam menuntut ilmu, akhlak bersama para habaib, para ulama, supaya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu berberkah, tambah berkahnya, tambah kebaikannya. Karena banyak orang yang sekolah tingginya sekolah, cetakannya banyak, tapi kehilangan berkah ilmu. Terlihat dari kepribadiannya sehari-hari, akhlaknya kurang baik, ya. Ibadahnya malas, bahkan sampai sholat wajib pun berani meninggalkan. Nah, ini berarti berkah ilmunya kada kelihatan. Nah, meskipun hidupnya mungkin kena lulus aliyahnya adanya di pengusaha, pengusaha misalnya kan, bergelimang dengan harta, mobilnya 4-5 buah misalnya. Tapi di rumahnya kada terlihat orang baca Quran, kada pernah dinaiki guru-guru, kada pernah dinaiki habib. Wah, ini kurang berkah. Yang kita harapkan mudah-mudahan anakku semua yang lulusan menampat beritu kualanya khususnya, dan anak-anak kita semua mudah-mudahan akan menjadi anak-anak yang solehin dan soleha. Dan kalianlah nanti akan meneruskan generasi-generasi tua ini sudahnya meninggalan, karena kampung kita diisi dengan kalian semua. Makanya dari sekarang siapkanlah mental kita, hati kita, rohani kita untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan warisan dari turun temurun ini, alhamdulillah
kita wilayah Rantau Berdarung termasuk dikatakan wilayah yang agamis ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ya. Nah, ciri kampungnya agamis itu bagaimana? Orangnya sama guru hormat, sama habaib hormat dan cinta, sama majelis ilmu senang ya. Ketujuh, berkumpul-kumpul di majelis ilmu dan majelis ibadah. Ini maaf ya, kelihatannya anak-anak Mak Ampat ini mulai jarang-jarang sudah muncul di majelis ilmu dan majelis ibadah. Nah, ini suatu kemerosotan. Kalau kita melihat angkatan-angkatan yang dahulu ya, nah, beberapa angkatan yang lalu itu aktif di majelis Rasulullah ya, sedikit sekali ya anak-anaknya sekarang itu. Nah, ini menandakan bahwa ini ada kemunduran. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bangkit semua ya, kita ramaikan majelis ilmu, majelis ibadah. Nah, karena itulah sumber keberkahan dari kita semua. Nah, bila hidup kita ingin berkah, bila hidup kita ingin baik, selamat dunia, selamat akhirat, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari majelis ibadah. Apalagi misalnya guru-guru kita datang, alhamdulillah, ini suatu kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan keberkahannya. Nah, mungkin itu aja yang mau sampaikan. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan berkat kehadiran Habib di sini, mudah-mudahan kita semua menjadi tambah cinta ilmu, tambah cinta ibadah, cinta ulama dan cinta habaib. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami ucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Idrus bin Muhammad Al-Aidrus. Kepada Habib kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru di Manpat inilah. Manpat ini semuanya dewan guru, baik dari dewan guru dari lakiannya atau biniannya. Maaf gak bisa nyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Guru Husin. Dan kita doakan beliau dalam dinasnya diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa yang ada di sini, juga Bapak kantor urusan agama dalam pernikahan, ya, Ustaz Majidi, insyaallah mudah-mudahan berpanjang umur semuanya. Kita ini orang-orang tua kita ini semuanya. Juga biar siswa-siswi di madrasah Aliyah Pak ini wilayah Rantau Berdarung ya, ulun kalau bisa ingat masuk di sini ini sudah lama, bahkan mengenal beberapa banyak juga dari siswa-siswi yang dahulu aktif, bahkan banyak terkadang mereka itu ikut serta dalam kajian-kajian di kita di online ya, banyak. Tapi memang seperti dikatakan oleh Guru Husin tadi, memang banyak dari pian ini yang mungkin kurang aktif ya. Bukan nggak aktif, kasar, kurang aktif. Aktifnya mungkin nggak tahu di mana ini ya. Doakan mudah-mudahan bisa aktif kembali dalam majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu cuma seminggu sekali paling. Majelis ilmu MR sebulan sekali. Ya, majelis Rasulullah itu. Maka hendaklah kita ini selalu menghiasi hidup kita ini dengan ilmu, karena ilmu itu adalah perhiasan bagi seseorang. Kalau seseorang nggak punya ilmu, tidak mengamal ilmunya, waliyadzubillah min dzalik, juga salah. Mudah-mudahan
kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu haus dengan yang namanya ilmu. Kemudian yang berikutnya, maaf atas keterlambatan, tapi ulun sudah konfirmasi sama Haji Sofyan, ulun berangkat jam 11 dengan telepon nggak ulun angkat ya, karena Mas ulun sudah konfirmasi berangkat jam 11. Jadi maaf atas keterlambatan. Jadi kita ini menjaga kesehatan, maklum binian jauh, jadi harus bisa tahu yang ngatur-ngatur jadwalnya ya. Kalau biar kan enak ya, buru-buru di sini, Kapolsek kan dekat biniannya, sakit kerok dekat. Kalau kita jauh ya, jadi minta maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan keterlambatan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan pernah kita mengetahui tentang sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah menantu Rasulullah SAW, tapi menantu idaman. Menantu apa? Menantu idaman. Kalau pian pengen dapat istri idaman, jadikanlah lakian ini khususnya untuk menjadi seperti Sayyidina Ali idaman. Jujur kada ada. Nah, orang itu kalau sudah mempunyai kepribadian yang bagus, ilmu, akhlak, meskipun mukanya pas-pasan, meskipun terkadang mukanya pas-pasan, kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, dekat dengan ulama dan lain-lain, pasti dia menjadi bahan rebutan kepada mintuha pian. Ya, tapi kalau nggak punya kepribadian yang bagus, tidak mempunyai akhlak yang bagus, nggak punya ilmu yang bagus, ya, waliyadzubillah min dzalik, karena yang disebar selalu kotoran, maka dapatnya yang kotor. Jujur kada? Tapi kalau pian yang pian sebarkan kebersihan, bersih dalam seluruh apa yang kita lakukan, omongannya bersih, dapat yang bersih, ya, akhlaknya bersih, pendengarannya bersih, semuanya bersih, pasti dia akan mendapat sesuatu yang pian cari-cari yang bersih semuanya. Calon istri bersih. Ya. Al-khabithuna lil khabithat. Walit tayyibina lit tayyibat. Ya. Wanita yang kotor, meskipun wajahnya bungas, pasti dapat laki-laki yang kotor. Tapi begitu pun sebaliknya, sesuatu laki-laki yang bersih, wanita yang bersih, yang wangi, akhlaknya wangi, budi pekertinya wangi, mulutnya wangi, bukan wangi karena Pepsodent, bukan, bukan, ucapannya nih nah. Kadang pernah yang namanya keluar daripada pembicaranya omong-omongan yang kotor, memaki dan lain-lain. Pendengarannya selalu bersih. Makanya beliau mengatakan apa dalam perkataannya? Sayati ala unasin, akan datang di akhir zaman itu golongan manusia kata beliau, al-afiyatu fihi asyratul azab. Akan datang, katanya Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah, akan datang golongan manusia itu yang mempunyai suatu keafiatan, kesehatan. Asyratul asyad. Ya, ada 10 golongan. Tis'atun, 9 diberikan, katanya beliau, fi'izali minan nas wa wahidatun minas sumsi. Kata Ali bin Abi Thalib, diberikan akan datang golongan di akhir zaman yang mempunyai tingkat keafiatan, semuanya sehat semuanya. Tetapi
ada 10 golongan kata beliau, 10 hal, 10 perkara. 9-nya diraih kepada mereka yang selalu cuek dengan orang alias tidak kepo dengan urusan orang. Tahu yang kepo? Tahu kepo? Tidak sibuk dengan urusan orang, nggak pusing dengan orang, nggak pusing dengan orang, sehat selalu, amin. Tapi orang kalau sering kepoin orang, selalu pengen tahu urusan orang, ini gimana, rumahnya mana, ya, bajunya apa yang dia lakukan, kemana aja. Yang laki-laki yang demen-demen dengan binian ini, biasanya seperti itu, kepoin binian, jujur ada. Ya, selalu kepoin apa? Kepoin binian. Makanya binian kalau dikepoin jangan senang. Itu punya laki-laki yang gatel itu, nggak digaruk loh. Ya. Jangan juga apa Pak? Mas, kepoin mau tahu urusan orang. Ini kemana, larinya kemana, ini segala macam, ini, kan? Sampai lakian ini tahu riwayatnya binian dari kelas yang 1 sampai kelas yang terakhir. Tahu ini gimana rumahnya, ini apa hobinya, makannya apa. Kok tahu banget? Ya suka kepoin orang. Memang sengaja, mungkin secara langsung nggak kepoin, secara diinterogasi secara langsung enggak. Tapi suka ngepoin di statusnya. Ada nggak orangnya? Banyak pilihan. Ngepoin di statusnya. Mending kalau dia statusnya ambil ilmunya. Tapi enggak, ini dia statusnya dikepoin, ditanggapin, kemudian dikomentarin. Kecuali kalau komentarnya bagus, komentarnya nggak bagus. Apalagi sekarang ini ya Allah, kita lihat ya, dengan adanya yang namanya ini, sebentar lagi ada namanya politik yang panas ini ya. Wah, selalu kepoin ini, kepoin yang 1, kepoin yang 2, kepoin yang 3, aduh pusing deh. Ya kan? Sudah semuanya pada adu gagasan. Kemudian apa? Istikharah, tanya sama guru mana yang layak dipakai, yang layak dipilih. Sudah selesai. Nggak usah ini pakai ini pakai ini dengan aduan ininya, ini dengan jogetnya, ini dengan ininya. Aduh, pusing deh. Ya kan? Naudzubillah min. Makanya kalau pengen sehat apanya badannya, amin, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat dompetnya, amin. Pengen sehat gak dompet? Ya bulus ini penting juga ya kan. Kalau dompet gak sehat ulama ini orang soleh juga kalau dompetnya gak sehat gak bisa dakwah kita ini. Ya kan? Ya guru. Iya, nggak bisa bangun pondok. Mudah-mudahan sehat selalu. Kalau pengen sehat, ya dalam semua hal, maksudnya dalam penilaian 9, dalam perkaranya semuanya mendekati kesempurnaan adalah apa? Fi'izali minan nas. Jangan kepoin orang. Jangan suka komentari orang, komentari diri pian sendiri. Ya, komentari apa? Diri kita sendiri. Ada nggak yang salah dalam diri saya ya? Ucapan saya yang salah apa? Perlakuan saya yang salah apa? Kepribadian saya yang salah apa? Komentari diri kita sendiri. Atau minta komentar dari orang. Untuk apa? Untuk nasihat. Kalau kita kan pengen apa? Pengen komentar, kemudian mencuat, akhirnya kabar kemana-mana viral. Alhamdulillah minari. Ya, kayak dari itu i'tizal dan nas ini penting terkadang. Maksudnya jangan terlalu banyak bergaul dengan orang yang selamat insya Allah. Selamat semuanya, sehat semuanya, badan sehat, ya,
dompet sehat, semuanya sehat. Jangan selalu apa? Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang. Iktizal, ya, berhalwat, banyak berhalwat. Di akhir zaman ini banyak apa? Katanya ulama, luzumul buyut. Banyak kita di rumah, tapi di rumah ya ibadah, bukan main HP. Kalau di rumah main HP, nggak mau interaksi dengan orang luar, tapi apa? Dia main HP, ya bodoh aja dong. Ada orang melazimkan rumah, luzumul buyut, tapi jari-jarinya masya Allah aktif, bukan 2 tangan, 10 tangan mungkin. Nah ini, jangan kita kepoin orang, ya, banyak berhalwat, menyendiri, introspeksi diri kita. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang soleh itu sukses, ya, apalagi yang pian haulin ini, Guru Zaini, ya, mereka beliau-beliau itu selalu banyak nggak ngepoin orang, justru pengen selalu memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya dengan nasihat apa yang beliau sampaikan. Selesai masalah, selesai nasihat, selesai acara, selesai pengajian, kemudian apa? Kemudian balik ke rumah, nggak duduk. Ya, ada orang zaman sekarang ini hadir majelis, masya Allah, aktif. Tapi apa? Setelah sama majelis, kepoin orang tuh, jelek itu. Tuh orang kayak gini. Ini orang gimana? Hadir majelis salah, nggak hadir majelis salah. Karena apa? Karena sibuk dengan urusan orang lain. Waliyadzubillah min. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu bagaimana beliau begitu menjaga lisannya saja supaya lisannya beliau itu tidak asal berbicara. Beliau jadikan batang kayu untuk menahan mulutnya. Letakkan di sini batang kayunya itu, biar tidak ada bicara. Kalaupun ada orang datang curhat lawan beliau, dilepas itu batang kayu, jawab sebisanya beliau. Kemudian orang keluar, letakkan lagi, zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita kalau seperti itu nggak bisa. Minimal kita jangan tahu atau mau tahu urusan orang lain kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Jelas-jelas ada orang yang bermaksiat, baru jelas-jelas. Kalau belum, masih mau bermaksiat atau dengan sangkaan buruk kita, jangan dulu. Kecuali kalau kamu sudah jelas-jelas tahu ada buktinya, fulan dan fulan, fulana bin fulana ada hubungan, fulan bin fulan ada hubungan. Nggak tahu sekarang akhir zaman kan senangnya fulan sama fulan, bukan fulana sama fulan lagi, ya kan? Laki sama laki nih, senang nih. Akhir zaman, ya akhir gila ini. Senangnya laki sama laki, ya. Binian sama binian. Laki sama binian nggak senang, nggak level itu dulu. Sekarang laki sama legian. Oh, ini orang nggak waras sih. Naudzubillah min. Kecuali kalau memang sudah jelas-jelas dia bermaksiat baru. Tapi kalau masih sangkaan buruk kita, maka kita hindari. Jadi banyak kita ini apa? Menyendiri. Ya, kecuali memang ada tugas-tugas tertentu seperti guru, seperti apa dinas-dinas yang lain, polisian, ya, dan lain-lain, sekolah. Tapi sekolah tugas, kemudian bekerja sewajarnya saja, ya, jangan sampai sibuk dengan urusan orang lain, ya, biar kita ini mendapat suatu keafiatan, betul-betul sehat, jasmaninya sehat, apa rohanianya sehat. Makanya banyak di akhir zaman ini
muncul penyakit-penyakit yang aneh. Bahkan ini banyak sudah menyebar, mau di-covidkan lagi, nggak tahu nih betul apa enggak ini ya, lewat nyamuk ya, nggak tahu nih daripada teknologi yang bagaimana nih sekarang, lewat nyamuk tak ini segala macam yang bisa menghilangkan itu semuanya, yang bisa mencopot itu semuanya dari penyakit apapun, dari penyakit yang secara zahirnya jasmani kita adalah kita tidak harus tahu dan jangan mau tahu urusan orang lain. Banyak menyendiri, kaji kitab, banyak berzikir, banyak bertaubat. Lebih lagi di bulan Rajab ini, bulannya Allah Subhanahu wa taala, syahrul istighfar, bulan kita untuk memperbanyak istighfar. Allahumma firli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali atau 100 kali setiap hari kita, dari waktu pagi habis sholat subuh sampai nanti habis sholat isya kita baca lagi. Barang siapa membacanya akan dijauhkan dirinya dan tubuhnya dan kulit-kulitnya dari api neraka. Ini bulan yang tepat ini. Datang bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj, kemudian datang bulan Sa'ban, kemudian datang bulan Ramadan. Bukan hanya dikenang-kenang begini saja, tapi membutuhkan yang namanya apa? Praktek. Praktek dalam segi apa? Dalam segi kita menyendiri dengan orang. Banyak memikirkan keadaan kita daripada inti mikirkan orang lain. Pikiran teman-teman yang di Palestina, ada nggak yang punya pemikiran pikir kita dengan orang-orang Palestina yang tertindas itu? Ada nggak? Yang makan enak, wadah depan pun ada semuanya. Tinggal pilih, makan di rumah semuanya ada. Mereka mau makan sulit, jujur kada? Makan saja mereka tuh sulit. Yang mau makan pilih, wadai apapun yang pilih. Mereka mau minum sulit, air bersih nggak ada. Bayangkan air bersih nggak ada. Sekolah-sekolah dihancurkan. Kita di Indonesia bingung milih sekolah, sampai banyak yang nggak sekolah. Bingungnya, ya banyak yang sekolah, banyak yang pendidikan kan. Bingung kita pilih, sampai banyak nggak sekolah. Mereka nggak ada. Madrasah dihancurkan. Rumah sakit dihancurkan. Kita bingung milih rumah sakit. Sampai ada rumah sakit jiwa. Mau pilih rumah sakit kita bingung. Di sana rumah sakit nggak ada. Pendidikan habis banyak. Yang mereka pikirkan apa? Yang penting mereka mendapatkan keamanan. Selesai masalah. Al-aman. Pengen dapatkan keamanan kita, alhamdulillah di Indonesia aman. Segala apapun aman kita. Negerinya aman, ya sekolahnya aman. Makin enak sekolahnya, makin dibangun. Kita lihat banyak bangunan sebentar lagi, masya Allah. Mau di tingkat berapa ini? Ya. Patola manfaat itu mau tingkat berapa ini? Oh, masya Allah, di semen datang, besi datang, ya kan? Biar apa? Biar makin tinggi cita-citanya, memikirkan ke depan, memikirkan umat. Kita di Indonesia ini enak, betul enak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya wilayah yang di Kalimantan Selatan ini enak, jauh dari kehidupan maraknya dunia. Kita di Surabaya pusing, ya. Mau maksiat, lihat sulit. Mall nggak ada, diskotik nggak ada, warung jablay banyak. Ya. Mall nggak ada, enak dia nggak ada mall. Jam 9, setengah 9 nggak ada majelis, kita lihat, masya Allah, rumah daerah Marabahani belum lewat, sunyi. Semuanya pada di rumah semuanya, nggak tahu di rumah mudah-mudahan guring gitu. Bukan main HP.
Ya, sepi semuanya sunyi, ya Allah enak ya. Semuanya melazimkan rumah semuanya. Nggak ada kehidupan, makanya kita cari makanan buat jam 12 malam, jam 1 malam. Nggak ada makanan di sini. Saking kenapa? Tutup semua, nggak ada deh. Waduh, padahal pulang dari majelis ini. Ya, seperti itu. Ini disyukuri banyak. Ya, tinggal kita gantikan perhatian kita ini dengan mereka teman kita yang ada di Palestina, nah, yang mana mereka tertindas, tidak ada pendidikan di dalam kota mereka, negara mereka. Alhamdulillah kita Indonesia, mudah-mudahan bisa selalu jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Apa? Fi izali minan nas. Kalau pian sudah diam di rumah, maksudnya tidak banyak bergaul sewajarnya saja. Jangan terlalu akrab dengan orang. Orang kalau akrab dengan orang itu pasti penyakitnya apa? Kesel. Kita terlalu akrab dengan orang, terlalu akrab dengan teman kita. Kalau ada teman kita memberikan perhatian ke yang lain, kira-kira kesel apa enggak? Kesel. Biar sudah curahkan perhatian Bian dengan teman Bian, tapi perhatian teman Bian ini sama orang lain. Kira-kira kesel apa enggak? Kesel. Tapi kalau Bian curahkan perhatian kita kepada Allah, semua totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatian orang kepada kita. Gak usah cari perhatian orang, capek dia cari perhatian orang. Sudah kita muliakan, gak terima kasih, kesel kita. Manusiawi kadang-kadang seperti itu. Sudah ulun muliakan, sudah ulun undang, gini, biar kesel. Karena kenapa? Yang pian harapkan adalah perhatian orang. Selalu kepo dengan orang. Tapi kalau pian jadikan perhatiannya semua karena Allah, bergaul pun dengan teman kita karena Allah, ya, memberinya karena Allah, memuliakan karena Allah, semua karena Allah. Tidak butuh yang namanya apa? Balasan. Yang membalas biar siapa? Allah. Dikucilkan di sekolah, santai saja, biarin. Baik guru yang mengucilkan, biasa kadang-kadang guru ini, ya, Masya Allah gurunya teladan, suka mengucilkan murid. Pilihnya guru ini senang yang apa? Murid yang pintar-pintar saja. Betul apa ada? Oh, betul. Curhat ini. Ya, maklum guru itu senang. Makanya kalau pengen disenangi guru, yang pintar dong. Jangan yang bohong. Ya, pintar itu gak mesti dari ilmu, pintar akhlaknya. Ya kan? Ada orang ilmunya biasa-biasa, tapi akhlaknya pintar, akhlaknya bagus. Ini lebih ulun senang daripada yang pintar. Ya, yang pintar-pintar ini bahaya, kadang-kadang suka nikung kita kadang-kadang. Ya kan, nikung gurunya kadang-kadang. Makanya cari murid itu yang biasa-biasa, gitu. Yang pintar-pintar deh, bahaya nanti kita ditikung, dibungulin juga kita ini akhirnya. Ya. Makanya kalau pian mau disenangi sama guru yang pintar, nggak mesti ilmunya, pintar akhlaknya. Pintar mencuri hati gurunya. Nah, pintar mencuri siapa? Hati gurunya. Kalau pian pintar mencuri hati guru pian, meskipun pian tidak pernah masuk, lulus pian. Lulus, kenapa? Pintar mencuri hati gurunya. Dan itu wajib. Seorang murid mencuri hati guru itu wajib. Karena kalau sudah ridho dari guru, maka pian mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah itu. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pintar mengambil hati gurunya. Ke rumah gurunya, makan banyak dia, dihabisi makanannya. Masya Allah. Nah, ketika gurunya istirahat, ya, dilihat oleh anak gurunya, kerjanya tidur melulu. Ya. Dilihat apa tidur melulu? Kok Syafi'i kayak gini? Dilaporin sama anaknya si guru. Bah, itu Syafi'i itu bukan Syafi'i jual soto ya. Imam Syafi'i maksudnya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i itu yang unggul-unggulkan kerjaannya apa kata
ibadah ini. Udah dia kuring aja di malam. Ya, dari sejak dia masuk kamar nggak bangun dari tidurnya. Rebahan aja udah. Dan orang Banjar apa? Madar aja deh. Kerjanya madar aja udah. Nggak bangun dari tempat tidurnya. Ya. Maka dipanggil oleh gurunya. Sini Imam Syafi'i. Ulun dengar pian ini masuk ke rumah ulun nggak banyak ibadah dan lain-lain, kerjaannya pian tidur melulu. Katanya Imam Syafi'i dalam singkat perkataannya apa? Ulun memang tidur dan ulun rebahan wahai guru, tapi rebahan ulun ini bisa memecahkan sekian ribu masalah-masalah fikih, sekian ribu daripada masalah-masalah hadis. Itu tidurnya Imam Syafi'i. Kalau tidurnya kita mimpi basah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa paham masalah apa? Masalah kita nggak usah repot dengan orang, nggak usah kepoin orang, biasa aja deh sama orang. Makanya jangan terlalu akrab dengan orang. Ya, akrablah dengan orang-orang soleh, pintar mengambil cintanya orang soleh. Meskipun terkadang ini biasa-biasa kita kapasitas ilmu, tapi kalau kita bisa mengambil hati orang soleh, maka kita selalu dalam apa? Dalam doanya orang soleh. Habib Mundir itu al-Musawwah, ilmunya biasa-biasa ke beliau. Kita tahu sendiri. Beliau itu kalau seminggu belajarnya cuma 3 hari saja belajarnya. Seminggu di Hadramut sana. Belajar waktunya apa? Sakit beliau. Namanya murid-murid yang lain kan iri. Ini kerjanya kok sakit melulu nih. Ya. Kok bisa? Nggak mungkin ini. Mungkin tidur aja ini. Tapi sama gurunya luar biasa cintanya, Habib Umar bin Hafid. Bisa mengambil hati gurunya. Mengambil hati guru itu bukan hanya khidmah, semuanya totalitas. Ya, dalam khidmah, gurunya belum datang ke rumahnya, beliau sudah berdiri di depan rumah gurunya. Beliau itu Habib Mundir al-Musawwah. Khidmah totalitas. Kalau disuruh sama gurunya apa? Hati diafah. Kalau khidmah sama gurunya, disuruh sama gurunya, kadang gerundel hatinya. Tahu gerundel dia? Apa orang-orang sini bilang gerundel itu? Hatinya itu ngomong terus. Hah? Kesal, ya, wah disuruh lagi, suruh ini, jangan turuti, insya Allah berkah. Kalau beliau kalau sudah disuruh sama gurunya, beliau mengatakan apa? Hadhihi diyafah, ini jamuan buat ulun, kata beliau. Senang disuruh oleh guru, kalau kita nggak senang disuruh oleh guru, suruh lagi, karena main disuruh ya, meranggut wajahnya, nah ini. Orang nggak dapat berkah dari gurunya ini apa? Karena sudah berpaling, berubah hatinya, sikapnya, akhlaknya, waliyadzubillah min dzalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari keberkahan, waliyadzubillah min dzalik. 9 perkara, 9 hal, 9 tingkat kesehatan bisa kita dapatkan dengan kita jauh dari orang, gak mau urusan orang, gak usah kepoin orang. Yang satu apa? Fisumti wa wahidatun fisumti la tukfir kalam. Jangan banyak bicara. Apa ajar orang Banjar? Jangan banyak bicara. Jangan banyak pander, mander. Panderan, ya. Jangan suka pander, ngomel, malu jadi binian nyemeng aja lah. Betul kan? Ya kan? Jadi istri nyemeng. Ya jangan, diam saja, patung lah. Jangan suka, apa namanya, berbicara. Apalagi tingkat bicaranya nggak ada manfaatnya, kecuali kalau bicaranya itu ada manfaatnya. Ya, ketika kumpul di forum omongannya berkelas, ya, bukan omongannya menghina orang, omongannya apa? Berkelas dong. Ini orang pinter ini, telek ini, orang bagus ini. Makanya orang itu kalau di forum banyak ngomongnya, ini banyak salahnya. Kalau kita tahu orang di forum itu banyak diamnya dulu, nah ini
antara dua perkara. Kalau nggak sakit sariawan atau apa, banyak hikmahnya, ya kan? Mungkin juga dia sakit sariawan, ya, makanya jangan mau ngomong. Diam dulu di dalam forum itu, banyak diamnya dia. Tapi apa? Kerjanya apa? Kalau sekarang ini kita ini apa? Banyak ngomongnya. Wah, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini segala macam. Nol. Ketika praktek nol betul. Alhamdulillah min dalik ini. Ya, apalagi ini ya, sebentar lagi akan ada apa? Akan ada pemilihan caleg ini. Kita lihat caleg kita ini bagaimana ya? Prakteknya gimana? Jangan cuma janji-janji. Ya, merakyat, suka dengan rakyat, suruh hadir nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Ya, diam. Kata Rasulullah SAW apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, jangan mencemooh atau apa? Enggak bisa. Diam. As-sumtu wajibun idza gharral kalam. Katanya pepatah Arab, syair Arab mengatakan apa? As-sumtu wajibun, diam itu wajib. Hukumnya apa? Diam itu apa? Wajib. Idza gharral kalam. Kalau seandainya dia berucap, akhirnya ucapannya itu membahayakan orang. Makanya di dalam pantun apa? Mulutmu harimaumu, itu banyak harimau di sana. Ya, jangan jadi harimau, bahaya. Karena maksudnya apa? Karena banyak orang gara-gara mulut bisa terbunuh, gara-gara mulut bisa hancur semuanya. Makanya mulut ini ukurannya tipis tapi akibatnya besar. Jurmuhu shagir wa jirmuhu kabir. Ukurannya kecil, ya kan? Bibirnya tipis, ada doer, tipis ukurannya dibanding yang lain. Tapi apa? Akibatnya fatal. Akibatnya apa? Fatal. Jaga mulut. Falyakul khairan, katakan yang baik, ucapkan yang baik, sampaikan yang baik. Apapun yang kau sampaikan silahkan. Ya, tak bisa diam. Nah, ini satu ini saja yang perkaranya kalau kita sehat. Tapi keseluruhan tingkat kesehatan dari apa? Dari kita tidak banyak mengomentari orang, alias kita banyak berhalwat. Jangan kipu dengan urusan orang. Insya Allah kalau kita sudah bisa kuasai ini, kita akan diberikan kesehatan totalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kesehatan jasmani kita, juga kesehatan dalam kerohanian kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kita, amin. Dari jasmani kita, dari rohani kita, mata kita disehatkan oleh Allah. Makanya dalam doanya Rasulullah SAW apa? Allahumma ja'alni nuran fi qalbi, biar sehat hatinya. Wa nuran fi sam'i, sehat apa? Cahaya pendengarannya. Wa nuran fi basari, sehat cahaya dalam pandangannya. Ya, dan sampai doa-doa Nabi Muhammad SAW berikutnya, wa nuran an sam'i wa basari wa nuran min fawqi wa nuran min tahti wa nuran. Oh, sudah lihat Rasulullah SAW itu memberikan kita pelajaran dalam doa saja. Rasulullah SAW bisa memberikan kita pelajaran dalam doa. Karena kenapa? Doanya Rasulullah SAW tahu. Ya, doanya Rasulullah SAW itu tahu. Makanya ketika ada seseorang menghina Bilal, suatu saat ada orang menghina Bilal. Ya, Bilal bin Rabah ketika diabsal dari Muhammad SAW, innahu rajulun sauda. Ada orang gosip, ini maklum manusia ya, mereka tebar apa namanya gosip, sesungguhnya dia laki-laki yang girang. Kemudian terdengar dalam apa namanya telinga Nabi Muhammad SAW,
Maka kata Rasulullah SAW apa? Ucapanmu akan menjadi engkau terbunuh, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW mendidik kepada sahabatnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita, insya Allah. Kesehatan ini kalau sudah kita jaga, dua resep ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan kepoin orang dan juga banyak diam, maka apa? Maka kita akan mendapatkan keseluruhan daripada kesehatan kita, jasmani dan rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun pribadi. Mudah-mudahan pembicaraan ini, nasihat ini untuk ulun pribadi dan untuk pian yang mau mengambil daripada nasihat ini, dan kita jadikan semuanya apa yang kita lihat sebagai pelajaran kita untuk kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan berkahnya majelis ini, dengan berkahnya mereka-mereka yang kumpul di tempat yang mulia ini, ya Allah, siswa-siswi yang berkumpul di tempat yang belajar di madrasah aliyah ini, ya Allah, muliakan mereka semuanya, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat mereka semuanya, ya Allah. Yang belum Engkau berikan pemahaman, berikan mereka pemahaman yang luas, ya Allah, untuk mereka selalu dekat kepadamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Dengan kita perhatian, ya Allah, mempunyai keperhatian, ya Allah, dengan orang-orang yang ada di Palestina, ya Allah, orang-orang yang ada di jalur Gaza, ya Rabb, ya Allah, tolonglah mereka, ansur lahum, ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amankan mereka, ya Allah, amankan negara mereka, ya Allah, amankan dari mereka orang-orang lemah dari mereka, ya Allah, kuatkan iman mereka, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Seperti kuatkan iman mereka apa yang tertimpa musibah bala, ya Rabb, ujian yang mereka terima, kuatkan kami yang ada di Indonesia ini, ya Rabb. Tidak seberapa dengan ujian yang mereka terima, ya Rabb, musibah yang mereka terima, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rahmatika ya Arhamar Rahimin, rahmatika ya Arhamar Rahimin. Unsurna, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami, orang-orang yang ada di Indonesia, ya Allah, wilayah Kalimantan Selatan semuanya, ya Allah. Tumbuhkan di kota kami, di wilayah kami, di desa kami, banyaknya aulia-aulia, banyaknya orang-orang yang dekat kepadamu, ya, banyaknya ulama-ulama, seperti banyaknya rumput-rumputan yang ada di wilayah kami, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Ulun manusia biasa, manusia sempurna adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan hanya milik Allah dan milik Nabi Muhammad SAW. Kekurangan milik ulun pribadi. Mudah-mudahan seperti kita kumpul di tempat yang mulia ini, kita kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW, bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama kawan-kawan kita, para sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada Habib kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang Habib sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.